Baik, perkenalkan nama saya Fadika Primadani dengan NIM 1031124000231. Di sini saya akan menjelaskan untuk video untuk soal kalkulus lanjut sub CLO 4, yang dimana untuk nomor 1 diberikan fungsi saklar f x y sama dengan x kuadrat di min 3y kuadrat dengan titik p 1,2. Lalu untuk a nya hitung vektor gradien gradien f x y dari fungsi f. Untuk a, kita hitung vektor gradiennya. Gradien f x y sama dengan turunan parsial f terhadap x dan turunan f terhadap y. Lalu a turunan f x ke turunan x itu 2x, lalu untuk turunan parsial f terhadap y itu min 6y. Jadi gradien f terhadap x y dari x y sama dengan 2x min 6y. Lalu untuk b, tentukan nilai gradien f di titik p. Untuk b, gradien f (1,2) lalu sama dengan 2 kali 1 min 6 2 sama dengan 2 kali 1 2, min 6 kali 2 itu min 12. Jadi seperti ini. Lalu untuk c, hitung turunan berarah d u f p dengan vektor u adalah vektor yang salah dengan searah dengan vektor a 3,4. Nah, untuk turunan arah itu d u f p itu sama dengan gradien f p di u. Kita cari vektor satuan u dari a sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 5, itu sama
sama dengan U itu 3,5 3/5 sama 4/5. Lalu untuk gradien Fp sama dengan yang tadi 2 min 12. Nah, jadi du F P itu sama dengan 12 min 12 dikali 3/5 4/5 sama dengan 1/5. 2 dikali 3 ditambah min 12 dikali 4 sama dengan 1/5. 6 min 48 sama dengan min 42/5. Lalu untuk D, pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum? Berapakah nilai maksimumnya? Untuk yang D, turunan arah maksimum terjadi searah vektor gradien. Jadi arah maksimum sama dengan arah gradien F P sama dengan 2 min 12. Lalu nilai maksimum sama dengan panjang gradien. Gradien F P sama dengan akar 2 kuadrat plus min 12 2 kuadrat sama dengan akar 4 plus 144 sama dengan akar 148 sama dengan bisa dikecilin jadi 2/37 akar 37. Lalu untuk E, tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah D V F P sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Untuk yang E, turunan arah sama dengan 0 vektor V tegak lurus gradien. Artinya V dikali gradien F P sama dengan 0. Misal V sama dengan A B, maka misal untuk E nya V sama dengan A, B, maka A2 12 dikali A kali B sama dengan 2H dikurang 12B sama dengan 0. Itu bisa sama dengan A nya itu 6B. Kita ambil vektor satuan searah itu 6,1. Jadi V itu akar 6 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 37
koma V sama dengan 6 per akar 37, 1 per 37. Jadi nota geometrisnya turunan arah 0 berarti perubahan fungsi f tidak terjadi jika bergerak pada arah tegak lurus gradien. Ini arah kontur atau garis level dari fungsi. Mungkin itu saja untuk nomor 1. Baik, saya lanjut untuk nomor 2. Diberikan fungsi f ke x y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Dengan pertanyaan A, hitung turunan parsial pertama f x dan f y. Jadi turunan parsial terhadap x itu fx sama dengan turunan parsial f terhadap x. Itu sama dengan 3x kuadrat min 3. Lalu turunan parsial terhadap y, fy sama dengan turunan parsial f ke y, itu sama dengan 2y. Lalu untuk B, tentukan titik-titik stasioner dari fungsi f ke xy. Untuk titik stasioner terjadi saat fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Jadi fx sama dengan 3x kuadrat di min 3 sama dengan 0, itu sama aja x kuadrat sama dengan 1, terus sama juga x sama dengan kurang lebih 1 aja. Untuk yang fy itu sama dengan 2y, y sama dengan 0. Jadi titik-titik stasionernya sama dengan 1,0 dan min 1,0. Lalu untuk C, hitung turunan parsial kedua fxx, fy dan fxy. Untuk turunan parsial kedua untuk fxx itu sama dengan turunan kuadrat f ke x itu sama dengan 6x. Lalu untuk fy sama dengan turunan parsial kuadrat f ke y kuadrat itu sama dengan 2, dan f xy itu sama dengan 0. Baik, saya lanjut untuk soal D. Mohon maaf videonya terpotong.
Saya ulangi, untuk D, ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Kita gunakan determinannya, D sama dengan F XX dikali FYY min FXY kuadrat. Untuk titik 1,0 nya 1,0 itu untuk fxx itu 6, lalu fyy itu 2, dan fxy itu 0. Nah, jadi D 6 dikali 2 min 0 sama dengan 12, itu lebih besar dari 0, dan fxx itu lebih besar dari 0 dengan minimum lokal. Untuk titik min 1,0 fxx nya min 6, fyy 2, dan fxy itu 0. Jadi D sama dengan min 6 dikali 2 min 0 sama dengan min 12 kurang dari 0, titik plana. Lalu untuk yang E, jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Untuk yang E, minimum lokal di 1,0, tapi karena fungsi fx y sama dengan x, tapi karena fungsi f x y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat tidak dibatasi. Misalnya jika y itu tak terhingga, maka f tak terhingga, maka tidak ada jaminan bahwa titik minimum lokal adalah minimum global. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk soal kalkulus lanjut CLO 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.